Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, matahari menembus jendela ruang makan, memantulkan cahaya ke meja kayu yang sudah tersusun rapi. Farah menatap piring terakhir sambil melirik suaminya, Bima, yang sibuk membaca berita di ponsel. Dari luar, mereka tampak sempurna, pasangan harmonis dengan rumah yang bersih dan nyaman. Namun di balik senyumnya, Farah menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan lagi kepada siapapun, bahkan kepada Bima. Setahun yang lalu, hidup mereka berubah selamanya. Anak semata wayang mereka, Aiden, meninggal dalam kecelakaan yang tragis. Waktu itu, semua orang mengira Farah sudah mulai pulih. Ia memang kembali tertawa, memasak, bahkan berbaur lagi dengan tetangga. Tapi setiap malam, saat Bima terlelap, Farah duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Aiden di atas bufet. Tangannya sering mengusap bingkai itu, seolah mengharapkan kehangatan yang sudah tak akan pernah kembali. Bima tidak pernah tahu, setiap kali Farah menyendiri, ia berbicara lirih. Seolah Aiden masih duduk di seberangnya. Kadang ia tersenyum, kadang matanya berkaca-kaca. Yang Bima tahu, itu hanyalah kebiasaan mengenang. Yang Bima tidak tahu, Farah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa kali, ia mendengar suara kecil memanggilnya dari ujung lorong rumah. Suara yang sama seperti Aiden. Dan pada suatu sore, ketika ia sedang berbelanja di pasar, ia bertemu seorang wanita tua yang membuatnya berhenti melangkah. Wanita itu menatap Farah dengan sorot mata yang terlalu dalam, lalu berkata lirih, "Anak itu masih menunggumu, Nak, kau ingin bicara dengannya." Farah membeku di tempat, sementara keramaian pasar seperti menghilang dari telinganya. Wanita tua itu berdiri di depan Farah, mengenakan kain batik lusuh dan selendang pudar yang membalut bahunya. Matanya tidak sekadar menatap, seolah menembus jauh ke dalam pikirannya, mencari sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Suara bising pedagang, aroma ikan asin, dan teriakan penjual sayur tiba-tiba terasa jauh, seperti semua orang di pasar lenyap kecuali mereka berdua. Apa maksud ibu?" Farah berusaha terdengar tegar, tapi suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi yang mulai menguning. "Aku bisa membantumu bertemu anakmu lagi. Tidak dalam mimpi, bukan hanya mengenang, tapi bicara dengannya." Farah mematung. Kata-kata itu menabrak benteng logika yang ia bangun setahun terakhir. Ia ingin marah, ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang berteriak, "Kalau ada cara, aku mau." Perempuan itu merogoh tas kain yang ia bawa, lalu menyelipkan selembar kertas kecoklatan ke tangan Farah. "Malam Jumat, rumahku di ujung desa tua, dekat pohon beringin besar. Datang sendirian. Jangan beritahu siapapun. Kalau kau siap, anakmu akan memanggilmu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan menghilang di kerumunan. Farah berdiri di sana, memegang kertas itu erat-erat. Tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang, tapi ada rasa penasaran yang tak terbendung. Malamnya, saat Bima tidur di sebelahnya, Farah menatap kertas itu di bawah cahaya lampu tidur. Hanya ada gambar sederhana pohon beringin, dan di bawahnya, tulisan tangan yang melengkung bawa sesuatu yang pernah ia sayangi. Farah teringat boneka kelinci lusuh milik Aiden, yang masih ia simpan di lemari. Malam itu, langit mendung menutup bulan. Lampu jalan di ujung gang rumah Farah berkelip-kelip, seolah enggan menerangi langkahnya. Ia berjalan cepat, mengenakan jaket tebal dan menenteng tas kecil yang di dalamnya tersimpan boneka kelinci milik Aiden. Bima berpikir ia sedang pergi ke rumah ibunya yang sakit. Farah membiarkan kebohongan itu menggantung di udara, terasa salah, tapi dorongan untuk melihat Aiden lagi terlalu kuat. Desa tua yang dimaksud perempuan itu terletak di pinggiran kota,
daerah yang jarang dilewati orang kecuali mereka yang tahu jalannya. Sepanjang perjalanan, motor yang ia tumpangi seperti merayap di antara gelap, hanya dibantu cahaya lampu kecil. Sesekali, bayangan pepohonan besar melintas, membuatnya merasa seperti diawasi. Akhirnya, ia melihat pohon beringin besar yang dimaksud. Pohonnya tinggi, rimbun, dan akar-akar menjuntai ke tanah seperti jari raksasa yang mencoba meraih apa saja yang lewat. Di bawahnya, samar-samar, ia melihat rumah tua berdinding papan. Atapnya seperti menunduk berat, dan dari celah dindingnya merembes cahaya lampu minyak. Farah melangkah pelan, tapi udara di sekitar terasa tebal. Seperti ada sesuatu yang menghalangi napasnya. Begitu mendekat, ia mendengar suara seperti bisikan. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya menyerupai suara anak kecil. Tangannya spontan meremas boneka kelinci di dalam tas. Pintu rumah itu berderit terbuka dari dalam. Wanita tua yang ditemuinya di pasar muncul di ambang pintu, menatap Farah dengan senyum yang kali ini lebih lebar. "Kau datang, nak," ucapnya lirih. "Aiden sudah menunggumu." Suara itu membuat jantung Farah melompat. Ia melangkah masuk, tidak menyadari bahwa di luar, akar-akar beringin bergerak seolah berdenyut mengikuti langkahnya. Begitu Farah masuk, aroma dupa langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak di atas meja kayu panjang. Di sekelilingnya, kain hitam menutupi dinding, membuat ruangan terasa lebih sempit dan pengap. Wanita tua itu berjalan pelan ke arah meja, tangannya mempersilakan Farah duduk di kursi rotan yang sudah rapuh. "Letakkan bonekanya di sini," katanya, menunjuk bagian tengah meja. Farah menurut, menaruh boneka kelinci lusuh milik Aiden, lalu menatapnya seperti sedang menatap anaknya sendiri. Wanita itu mengambil mangkuk tanah liat berisi air, lalu menaburkan bunga kenanga di atasnya. Tangannya gemetar ringan saat menaruh mangkuk itu di sebelah boneka. "Kau harus diam, dengarkan saja. Kalau dia memanggil, jangan langsung menjawab. Tunggulah sampai aku memberi tanda." Farah mengangguk, meski hatinya berdebar keras. Wanita itu mulai menggumamkan mantra yang terdengar seperti campuran bahasa Jawa kuno dan bisikan asing. Setiap gumaman terasa menekan udara di ruangan, membuat dinding seolah mendekat. Lalu, bunyi ketukan pelan terdengar dari bawah meja. Tok, 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 3 kali. Farah membeku, menatap wanita tua itu. Tapi wanita itu tetap memejamkan mata, seakan menunggu sesuatu. Suara itu datang lagi, kali ini diiringi tarikan nafas kecil, nafas seorang anak. Farah merasa dadanya sesak, matanya mulai berkaca-kaca. "Ah, Aiden," bisiknya refleks, sebelum wanita tua itu sempat memberi tanda. Sekejap, suasana berubah. Lampu minyak bergetar, bayang-bayang menari liar di dinding. Air di mangkuk mulai beriak meski tak tersentuh. Dan dari arah pintu, terdengar langkah kaki kecil, mendekat, dan berhenti tepat di belakang Farah. Wanita tua itu membuka mata, menatap Farah dengan sorot tajam. "Kau memanggilnya terlalu cepat." Di telinga Farah, suara anak kecil yang sangat ia kenal berbisik, "Mama." Suara itu begitu dekat, begitu nyata, sampai-sampai bulu kuduk Farah meremang. Ia menoleh perlahan ke belakang, berharap melihat Aiden seperti dulu, dengan mata bulatnya yang ceria dan pipi tembam yang selalu memerah saat tertawa. Dan memang, di sana berdiri sosok anak kecil. Pakaian yang ia kenakan persis seperti baju terakhir yang dipakai Aiden sebelum meninggal, kaos bergaris biru dan celana pendek abu-abu. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tertunduk. Farah menahan napas. "Aiden." Suaranya bergetar. Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Benar, mata bulat itu ada di sana. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Senyum itu terlalu kaku, matanya terlalu lama menatap tanpa berkedip. Dan kulitnya, pucat sekali, hampir seperti lilin yang belum meleleh. Farah merasakan campuran rindu yang membuncah dan rasa takut yang tiba-tiba menusuk. Tangannya ingin meraih,
tapi wanita tua itu cepat menahan pergelangannya. "Jangan sentuh," bisiknya keras. "Kalau kau sentuh, dia takkan pergi lagi." "Apa maksud ibu? Itu kan anak saya." Farah hampir berteriak. Wanita itu menatapnya tajam. "Itu bukan anakmu. Itu hanya jalannya untuk kembali. Kalau kau ingin dia datang lebih lama, ada syaratnya. Tapi setiap kali dia datang, dia akan sedikit berbeda. Dan kau harus terima itu." Sosok yang mirip Aiden itu kini tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Tangannya melambai pelan. Dari bibirnya keluar kata-kata lirih, "Mama, jangan biarkan aku pergi lagi." Lampu minyak kembali berkedip. Udara di ruangan terasa dingin, menusuk tulang. Dan untuk pertama kalinya, Farah sadar mata anak itu bukan lagi mata Aiden yang ia kenal. Di dalamnya, ada kegelapan yang berputar, seperti pusaran tak berdasar. Farah tidak bisa tidur malam itu. Setelah pertemuan di rumah perempuan tua, kepalanya dipenuhi wajah Aiden, atau sosok yang menyerupai Aiden itu. Bayangan mata hitam pekatnya terus mengikuti kemanapun ia memandang. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang membuat Farah ingin kembali. Di atas tempat tidurnya, ia memeluk boneka kelinci lusuh yang semalam dibawa pulang. Anehnya, kain boneka itu kini dingin dan lembab, seperti baru saja dicelupkan ke dalam air. Ia tak menceritakan apapun pada Bima, hanya beralasan sedang kelelahan. Menjelang subuh, suara lirih terdengar di telinganya. "Mama," Farah terlonjak, memandang sekeliling. Tidak ada siapapun. Namun saat ia menatap pintu kamar, bayangan kecil melintas cepat, diikuti aroma kenanga yang samar. Hari-hari berikutnya, Farah mulai mencari-cari alasan untuk keluar rumah sendirian. Ia kembali ke pasar, berharap bertemu perempuan itu. Ketika akhirnya mereka bertatap mata lagi, perempuan itu seakan sudah tahu niat Farah. "Kau ingin melihatnya lagi?" tanya perempuan itu tanpa basa-basi. Farah mengangguk cepat. "Iya, tapi kali ini aku ingin bicara lebih lama." Perempuan itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kau harus menyiapkan sesuatu. Setiap arwah yang dipanggil butuh penukar. Benda yang mengikatnya. Semakin kuat ikatan itu, semakin lama dia bisa tinggal." Farah mengerutkan kening. "Penukar. Bisa benda, bisa juga bagian dari dirimu. Tapi ingat, setiap kali kau memanggilnya, ia akan membawa sedikit dari dunia ini ke dunia sana. Dan sebaliknya." Farah menggigit bibir. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi yang jelas ia rela melakukan apa saja. "Apa yang harus aku bawa?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Sesuatu yang paling kau sayangi dari dia. Dan kali ini, datanglah menjelang tengah malam. Beringin itu akan membantumu membuka jalan lebih lebar." Malam itu, Farah membuka kotak kenangan Aiden. Di dalamnya ada potongan rambut pertama yang ia simpan sejak anaknya berumur 2 tahun. Tangannya bergetar saat mengambilnya. Ia tidak sadar. Dari ujung lorong rumah, seseorang memperhatikannya. Bima. Bima semakin sering memperhatikan perubahan sikap Farah. Di balik senyum manisnya, ada sesuatu yang berbeda. Farah menjadi lebih pendiam, sering menghilang tanpa kabar jelas, dan matanya yang dulu cerah kini tampak sayu, seperti memikul beban yang tidak bisa ia ungkapkan. Suatu malam, Bima tak tahan lagi. Setelah Farah meninggalkan rumah dengan alasan ingin menyegarkan pikiran, ia diam-diam mengikuti dari belakang. Jaraknya cukup jauh, tapi cukup untuk melihat kemana istrinya pergi. Farah berhenti di ujung desa tua, di bawah pohon beringin besar itu. Bima bersembunyi di balik pepohonan, menyaksikan perempuan tua yang sering disebutnya sebagai tetangga tua itu membuka pintu rumahnya. Bima memegang dada, merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi nalurinya berkata ada sesuatu yang salah. Di dalam rumah, Farah sedang melakukan ritual kedua. Kali ini, ia membawa potongan rambut Aiden yang ia bawa dari kotak kenangan. Wanita tua itu mulai mengucapkan mantra dengan suara lebih lantang dan penuh penghayatan.
Cahaya lampu minyak bergetar hebat, bayangan di dinding seolah berubah bentuk menjadi sosok-sosok kecil yang bergerak-gerak. Angin dingin berhembus tanpa arah, dan bau tanah basah menguar kuat. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara tawa kecil, namun kali ini tawa itu berubah menjadi tangisan yang memilukan. Farah menutup telinganya, air mata menetes deras. Di luar, Bima menggenggam tangan erat, bertekad mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Malam itu, setelah ritual kedua selesai, Farah pulang dengan langkah goyah. Boneka kelinci yang biasanya dipegang erat kini terasa berat seperti beban. Dalam benaknya, suara-suara kecil terus berbisik, seolah-olah ada yang mengikuti dan menemaninya di setiap sudut rumah. Di ruang tamu, ia menemukan Bima sudah menunggu, wajahnya tegang dan mata penuh pertanyaan. "Farah, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Farah terdiam, lalu air matanya mengalir deras. "Aku hanya ingin bertemu Aiden lagi, Bima. Aku merindukannya, aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Bima menghela napas, mencoba memahami rasa sakit istrinya, tapi hatinya juga dipenuhi kekhawatiran. "Tapi cara ini tidak benar. Aku takut ini malah akan membawa sesuatu yang berbahaya." Saat itu, dari balik gelap, terdengar suara lirih yang hanya bisa didengar Farah, "Mama." Bima memandang Farah dengan cemas. Siapa itu? Tapi Farah hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Sejak malam itu, rumah mereka berubah. Lampu sering berkedip tanpa sebab, benda-benda kecil berpindah tempat sendiri, dan di waktu-waktu tertentu, bayangan samar melintas cepat di sudut mata mereka. Farah semakin terikat pada dunia gaib yang perlahan merasuk ke dalam hidupnya, sementara Bima merasa semakin kehilangan istrinya. Hari-hari berlalu, tapi Farah semakin tenggelam dalam dunia yang tak terlihat oleh Bima. Ia mulai mengabaikan tugas-tugas sehari-hari, sering menatap kosong ke dinding rumah sambil tersenyum sendiri. Kadang, tanpa alasan jelas, ia tertawa lirih seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Bima mencoba berbicara, mengajak Farah untuk berkonsultasi ke psikolog, tapi Farah menolaknya dengan halus namun tegas. "Aku baik-baik saja, Bima. Jangan cemas berlebihan." Namun, malam-malam mereka semakin mencekam. Bima sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di atas plafon, suara bisikan yang tak jelas, bahkan suara tangisan bayi yang menusuk hati. Suatu malam, Farah berdiri di depan cermin kamar dengan tatapan kosong. Di balik bayangannya, sesosok siluet kecil berdiri, menggenggam tangan Farah. Wajahnya samar, namun Bima yang mengintip dari luar pintu, bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. "Farah, siapa itu?" bisik Bima dengan suara serak. Farah tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan ke arah sosok itu, lalu berkata lirih, "Aiden." Bima terdiam, menyadari bahwa istrinya bukan hanya merindukan anaknya, tapi sudah terjerat dalam sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Malam itu, Bima tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk berbicara langsung kepada perempuan tua yang selama ini menjadi tempat Farah mencari jawaban. Dengan perasaan campur aduk, ia mengendarai motor ke desa tua di bawah bayang-bayang pohon beringin. Sesampainya di sana, rumah perempuan tua itu tampak lebih suram dari sebelumnya. Pintu terbuka sedikit, dan bau dupa yang menusuk langsung menyambutnya. Wanita tua itu duduk di ruang tamu, memandang Bima tanpa ekspresi. "Aku tahu kau akan datang. Banyak yang tak kau mengerti, Bima." Bima menghela napas. "Apa yang sebenarnya kau lakukan pada istriku? Apa yang ia lakukan pada dirinya sendiri?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Farah, dia ingin membawa anaknya kembali. Tapi dunia orang hidup dan dunia arwah tidak bisa dicampur sembarangan. Setiap panggilan adalah ikatan yang mengikat. Dan ikatan itu harus dibayar." Bima membeku. "Apa maksudmu, dibayar?" "Jiwa dan raga, Bima. Kau bisa kehilangan Farah, bahkan lebih dari itu, jika ikatan itu kuat. Semakin lama arwah tinggal,
semakin banyak dunia ini yang terbawa ke sana dan sebaliknya. Bima menunduk, ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu kini bukan hanya nyawa anaknya yang hilang, tapi juga nyawa istrinya dan mungkin keluarganya sendiri. Setelah pertemuannya dengan perempuan tua itu, Bima pulang dengan hati yang berat. Namun, sesampainya di rumah, ia mendapati pintu depan terbuka lebar dan lampu ruang tamu padam. "Farah," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Bima melangkah masuk, matanya menyesuaikan diri dalam kegelapan. Aroma kenanga samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Di ruang keluarga, ia melihat boneka kelinci Aiden tergeletak di lantai, basah kuyup seperti abis dicelupkan ke air. Saat ia hendak memungutnya, suara langkah kaki kecil terdengar dari arah dapur. Bima berlari, namun yang ia temukan hanyalah pintu belakang yang terbuka, mengarah ke halaman gelap. Di ujung halaman, di dekat pagar bambu, Bima melihat Farah berdiri menghadap ke arah kebun kosong. Tangannya terangkat, seperti sedang menggandeng seseorang yang tak terlihat. "Farah," serunya, berlari menghampiri. Farah menoleh, dan senyum yang terukir di wajahnya membuat darah Bima membeku. Itu bukan senyum Farah yang ia kenal. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kaku, dan di matanya ada kilatan gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Bima, dia sudah di sini. Aiden sudah pulang," ucap Farah dengan nada bahagia yang justru terdengar mengerikan. Di belakang Farah, Bima melihatnya, sosok kecil itu. Tubuhnya kini tampak lebih pucat, matanya lebih pekat, dan senyumnya sudah tak mirip lagi dengan anak yang mereka cintai. Sejak malam itu, Aiden menjadi bagian dari rumah mereka. Farah bertingkah seolah ia benar-benar anak mereka yang kembali, menyiapkan makanan untuknya, berbicara di meja makan, bahkan mengatur tempat tidur kecil di sudut kamar mereka. Namun, bagi Bima, kehadiran sosok itu adalah teror yang merayap pelan. Ia tidak pernah melihatnya secara jelas di bawah cahaya terang. Aiden selalu muncul di sudut gelap, di lorong saat lampu padam, atau di balik tirai yang bergoyang. Dan setiap kali Bima mencoba menatap wajahnya lebih lama, sosok itu memalingkan muka atau menghilang begitu saja. Yang lebih mengerikan, rumah mereka mulai berubah. Dinding di dekat kamar Aiden lembab, meski cuaca cerah. Bau kenanga dan tanah basah semakin kuat, dan di malam hari, terdengar suara seperti kuku yang menggores lantai. Suatu malam, Bima terbangun karena mendengar suara Farah tertawa pelan di ruang tamu. Saat ia mengintip dari tangga, ia melihat istrinya duduk di lantai, bermain ular tangga, sendirian. Namun di papan permainan itu, bidak-bidak berpindah sendiri. Farah menoleh ke arah kegelapan di sudut ruangan dan berkata, "Mama sayang kamu, jangan pergi lagi." Bima merasakan dadanya sesak. Ia tahu, jika membiarkan ini terus berlanjut, ia akan kehilangan Farah selamanya, bukan hanya raganya, tapi juga jiwanya. Malam itu, Bima sengaja tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu, pura-pura membaca koran yang tak lagi ia perhatikan. Dari arah dapur, terdengar suara kursi diseret, lalu langkah kaki kecil yang perlahan mendekat. Bima menahan napas, matanya terpaku pada lorong gelap. Sosok itu muncul perlahan, langkahnya pelan tapi mantap. Di cahaya redup lampu meja, Bima akhirnya bisa melihat lebih jelas. Tubuhnya memang kecil seperti Aiden, tapi kulit itu tampak seperti lilin meleleh, berlapis-lapis, dengan retakan halus yang mengeluarkan cairan hitam. Rambutnya tipis dan kusut, matanya sepenuhnya hitam, tanpa kilatan kehidupan. Senyum yang dulu hangat kini berubah menjadi lengkungan dingin, memamerkan deretan gigi yang terlalu tajam untuk mulut anak kecil. Bima tertegun, tangannya mengepal kuat-kuat. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya, lalu berkata dengan suara yang nyaris menyerupai Aiden, namun ada gema aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ayah, kenapa tidak pernah senang aku pulang?" Bima tidak menjawab, ia hanya berdiri perlahan,
berusaha menahan rasa takut. Kau bukan Aiden, ucapnya lirih. Sosok itu tersenyum lebih lebar, lalu berjalan melewati Bima, menyisakan hawa dingin yang membuat tulangnya nyeri. Ia masuk ke kamar Farah, dan pintu menutup perlahan di belakangnya. Bima berdiri di lorong, tak berani mendekat. Tapi dari balik pintu, ia bisa mendengar suara istrinya tertawa, diiringi bisikan yang membuat darahnya membeku. Kalau ayah tidak mau, kita bisa berdua saja, Mama. Keesokan paginya, Bima mencoba bersikap normal. Ia membuatkan sarapan, berharap bisa duduk bersama Farah untuk berbicara. Namun yang duduk di meja bukanlah Farah yang ia kenal. Senyum istrinya tampak kaku, tatapannya kosong sesekali melirik ke sudut gelap ruangan, tempat Bima tahu Aiden berada, meski ia tak bisa melihatnya di siang hari. Bima, ucap Farah sambil menyendok nasi, mulai sekarang, jangan ganggu Aiden lagi. Dia di sini untukku, untuk kita. Bima menatapnya tajam. Farah, dengarkan aku. Itu bukan Aiden. Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat. Farah menghentikan gerakannya. Senyumnya memudar, berganti tatapan tajam yang belum pernah Bima lihat darinya. Kau egois. Kau bahkan tidak mau menerima anakmu kembali. Ucapan itu seperti belati menusuk dada Bima. Ia menghela napas, mencoba mengendalikan emosi. Kalau kau sayang padanya, kau harus biarkan dia pergi. Tiba-tiba, gelas di meja bergetar sendiri. Sendok jatuh dengan bunyi nyaring. Dari lantai, suara kuku yang menggores kayu terdengar, makin lama makin keras, hingga Farah menoleh dengan senyum samar. Kau membuatnya marah, bisiknya. Lalu, tanpa peringatan, kursi di seberang Bima bergeser sendiri, seolah ada yang duduk di sana. Suhu ruangan turun drastis. Bima menatap kosong ke kursi itu, dan di matanya, ia melihat kilatan wajah Aiden yang menatapnya dari balik udara tipis. Farah meletakkan tangannya di meja, suaranya berubah dingin. Kalau kau mencoba memisahkan kami, dia tidak akan diam saja. Malam itu, Bima sengaja tidur di ruang tamu. Ia tidak ingin berada di kamar bersama Farah dan Aiden. Udara malam terasa menusuk tulang, meski semua jendela tertutup rapat. Lampu meja redup, dan suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung kakinya. Saat ia membuka mata, ia melihat selimutnya perlahan tertarik turun, meski tak ada siapapun di sana. Bima langsung duduk, matanya berusaha menembus gelap. Saat itulah, ia merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya, dingin seperti es yang menembus kulit hingga ke tulang. Naluri membuatnya menendang, tapi cengkeraman itu menguat. Dari bawah meja, sosok Aiden merangkak keluar. Gerakannya terlalu cepat dan patah-patah, kepalanya miring 45 derajat seolah lehernya tak lagi kaku. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke Bima. Ayah, suaranya berbisik, namun terdengar di seluruh ruangan. Kenapa kau tak mau bermain denganku? Bima mundur, punggungnya menabrak dinding. Kau bukan anakku, katanya lirih, mencoba menahan rasa takut. Sosok itu menyeringai, lalu mengangkat tangannya. Cakaran kecil muncul di lengan Bima, tipis, tapi panas dan perih, seakan kulitnya terbakar dari dalam. Tiba-tiba, Farah muncul di ambang pintu. Wajahnya datar, matanya hanya tertuju pada Aiden. Ia berkata pelan, namun nadanya seperti perintah, "Sudah, Nak. Nanti ayah akan mengerti." Sosok itu melepas cengkeramannya, lalu merangkak kembali ke kegelapan, menghilang begitu saja. Bima terengah-engah, menyadari bahwa bekas cakaran itu tetap memerah dan berdenyut. Seolah sesuatu merayap masuk ke bawah kulitnya. Pagi harinya, Bima terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemas. Bekas cakaran di lengannya tidak hanya memerah, tapi juga membentuk pola aneh, seperti guratan melingkar yang menyatu di tengah. Ia mencoba mencucinya dengan sabun, bahkan menggosok keras-keras, tapi justru rasa panas itu semakin menyiksa.
Ketika ia mengenakan kemeja untuk menutupi bekas itu, Bima menyadari sesuatu, cakarannya tidak terasa seperti luka biasa. Ada denyut halus, teratur, mirip detak jantung, tapi bukan detaknya sendiri. Terasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalam luka itu. Siang itu, ia memutuskan tidak berangkat ke kantor dan mulai mengamati Farah. Istrinya tampak sibuk di dapur, tersenyum seperti biasa. Tapi di sela-sela pekerjaannya, ia sering melirik ke arah kamar anak mereka. Sesekali ia bahkan berbicara pelan, seolah menghibur seseorang di dalam. Bima memberanikan diri mengintip. Di dalam kamar itu, Aiden sedang duduk di lantai, menatap Farah sambil memegang boneka beruang lama mereka. Boneka itu dulu disimpan di gudang setelah Aiden meninggal. Bima yakin betul ia sendiri yang memindahkannya. Tiba-tiba, sosok Aiden menoleh ke arahnya. Mata hitamnya berbinar, dan ia tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang terlalu banyak untuk ukuran anak kecil. Ayah sudah dapat tandanya, katanya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Bima mundur selangkah. Farah menoleh dengan wajah penuh curiga. Kau menguping. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Bima mencoba bersikap tenang. Farah, kita harus bicara tentang semuanya. Farah menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau kau mau bicara, malam ini saja. Setelah Aiden tidur. Tapi di balik senyuman itu, Bima merasa ia baru saja diundang ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar percakapan suami istri. Malam itu, Bima mencoba tidur lebih awal, berharap pikirannya jernih saat berbicara dengan Farah nanti. Namun, begitu matanya terpejam, ia langsung terjerumus dalam mimpi yang begitu nyata. Ia berdiri di koridor rumahnya sendiri, namun seluruh dinding dipenuhi coretan tangan kecil berwarna merah tua. Setiap coretan membentuk kata yang sama berulang kali, buka pintunya. Suara langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Ia berbalik, tapi yang dilihat hanyalah bayangan anak kecil berlari ke arah kamar Aiden. Bima mengikuti, jantungnya berdentum. Saat pintu kamar terbuka, ia melihat Aiden duduk di tengah ruangan, memunggungi Bima. Boneka beruang di pelukannya penuh bercak darah. Di sekelilingnya, lantai membentuk lingkaran dari mainan, tulang kecil, dan lilin-lilin yang menyala. Ayah datang, suara itu terdengar, tapi bukan suara anaknya yang lembut. Itu suara berat, serak, dan tua. Aiden menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti lilin, matanya hitam sepenuhnya, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Luka di lenganmu adalah kuncinya. Tiba-tiba, bekas cakaran di lengan Bima terbuka sendiri di dalam mimpi. Dari dalamnya keluar jari-jari kecil yang mencoba merangkat keluar dari bawah kulitnya. Rasa nyerinya membuatnya menjerit, dan ia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Namun, yang membuatnya membeku adalah bekas cakar di lengan itu kini benar-benar terbuka, sedikit robek, dan di tepinya ada jejak kuku kecil, terlalu kecil untuk milik orang dewasa. Dari luar kamar, terdengar suara Farah bernyanyi lirih. Lagu yang sama yang dulu ia nyanyikan untuk menidurkan Aiden. Bima sengaja berpura-pura tidur, meski matanya terbuka tipis di kegelapan. Farah duduk di sisi ranjang selama beberapa menit, seolah memastikan Bima benar-benar terlelap, lalu perlahan bangkit. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar, tapi Bima mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Farah menuju ke dapur, namun bukan untuk mengambil minum. Ia membuka pintu kecil yang menuju ruang bawah tanah, ruang yang hampir tidak pernah mereka gunakan. Bau menyengat menyapu hidung Bima, campuran antara tanah basah, darah besi, dan wangi kenanga yang menusuk. Ia menuruni tangga perlahan. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, Bima melihat ruangan itu kini penuh dengan lilin hitam yang menyala. Di tengah lingkaran, ada foto Aiden yang diapit dua mangkuk, satu berisi tanah kuburan, satu lagi berisi cairan merah yang Bima kenali, darah segar. Farah berlutut di depan foto itu. Bibirnya berkomat kamit membaca sesuatu yang bukan doa,
bahasa yang asing dan terdengar berat, seperti gumaman dari mulut orang yang tenggelam. Lalu ia mengangkat mangkuk darah itu, meminumnya sedikit, dan sisanya dituangkan ke tanah di hadapannya. Dari kegelapan di pojok ruangan, terdengar suara langkah kecil mendekat. Sesosok anak dengan kepala miring keluar, dan Bima menyadari itu bukan Aiden yang ia ingat. Wajahnya pucat kelabu, matanya hitam pekat, dan lehernya penuh memar seperti dicekik. Farah tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Aiden, Mama sudah siapkan semuanya. Kali ini kamu akan kembali utuh. Bima menahan napas, mencoba memproses apa yang ia lihat. Tapi sebelum ia sempat mundur, kepala sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tatapannya menembus celah pintu, seolah ia tahu Bima mengintip sejak tadi. Mari, ayah juga harus ikut, suara serak itu memanggil. Bima membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak kencang, namun kakinya seperti menancap di lantai dingin. Tatapan sosok anak itu tajam, seolah menembus ke dalam pikirannya. Farah, yang sedetik lalu sibuk menatap Aiden, kini menoleh ke arah pintu dan tersenyum samar. Bima, kamu bangun. Ayo, masuk. Kita sudah menunggumu. Suaranya lembut, tapi ada nada memaksa yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Bima mundur setapak, namun Farah tiba-tiba berdiri dan menghampiri pintu dengan langkah lambat tapi pasti. Saat ia membukanya lebar, bau busuk yang lebih menyengat menyeruak. Dari dalam lingkaran lilin, sosok anak itu mendekat, kakinya nyaris tidak menyentuh lantai, seperti melayang. Bima melihat jelas kini, di bawah telapak kakinya menetes cairan hitam, meninggalkan bekas di lantai kayu. Mata hitamnya tak pernah berkedip, bibirnya tersenyum lebar hingga pipinya robek sedikit, memperlihatkan gigi kecil yang runcing. Ini bukan Aiden, gumam Bima, nyaris tak terdengar. Sosok itu tertawa pelan, suara cekikikan yang terdengar seperti berasal dari sumur yang dalam. Farah malah menatapnya dengan air mata penuh harap. Kamu salah. Ini Aiden kita. Dia kembali untuk kita, tapi dia butuh persembahan terakhir. Bima merasakan hawa dingin menjalari lehernya. Saat ia hendak berbalik dan lari, sebuah tangan kecil, dingin dan basah, menggenggam pergelangan kakinya dari bawah tangga. Bima menunduk. Di sana, dari celah lantai, muncul tangan-tangan kecil lain, puluhan, memegang erat, menariknya ke bawah. Farah menatapnya tanpa niat menolong. Sudah terlambat, Bi, kamu akan bersama kami di bawah. Bima menjerit, meronta, namun genggaman tangan-tangan kecil itu semakin kuat, semakin dingin. Dari bawah celah lantai, terdengar suara-suara berbisik, bukan hanya satu, melainkan puluhan, saling tumpang tindih. Suara itu bukan bahasa manusia, melainkan bunyi lirih yang terasa langsung menusuk ke telinga batinnya. Farah berdiri di depan pintu kamar, wajahnya pucat namun matanya berbinar seperti orang yang sedang melihat mukjizat. Bima, lepaskan saja. Biarkan mereka membawamu. Nanti kita bisa berkumpul lagi sama Aiden. Apa kamu gila? Bima menendang dan menarik kakinya sekuat tenaga, tapi lantai di bawahnya mulai melunak, seperti lumpur hitam yang berputar. Di dalam pusaran itu, Bima melihat sekilas wajah Aiden, atau sesuatu yang menyerupainya, tersenyum lebar, mengulurkan tangan penuh bekas luka. Bima panik. Ia meraih kusen pintu, mencoba menahan tubuhnya agar tidak terseret. Tapi lilin-lilin di ruangan tiba-tiba padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Hanya mata-mata kecil itu yang terlihat di bawah, berpendar samar dalam cahaya yang tak wajar. Farah kini berlutut di tepi pusaran, menatap Bima dari dekat. Ia membelai pipi suaminya dengan lembut, lalu berbisik, kalau kamu pergi, aku akan ikut, kita bertiga, selamanya. Bima terengah-engah, tangannya mulai kehilangan kekuatan. Pusaran hitam itu kini sampai ke pinggangnya. Dan di tengah kekacauan itu, dari dalam kegelapan, suara anak mereka terdengar jelas, memanggil dengan nada manja yang begitu ia rindukan. Ayah, ayo main sama aku. Bima menutup mata, tangannya terlepas.
Bima menjerit, meronta, namun genggaman tangan-tangan kecil itu semakin kuat, semakin dingin. Dari bawah celah lantai, terdengar suara-suara berbisik, bukan hanya satu, melainkan puluhan, saling tumpang tindih. Suara itu bukan bahasa manusia, melainkan bunyi lirih yang terasa langsung menusuk ke telinga batinnya. Farah berdiri di depan pintu kamar, wajahnya pucat namun matanya berbinar seperti orang yang sedang melihat mukjizat. Bima, lepaskan saja. Biarkan mereka membawamu. Nanti kita bisa berkumpul lagi sama Aiden. Apa kamu gila? Bima menendang dan menarik kakinya sekuat tenaga, tapi lantai di bawahnya mulai melunak, seperti lumpur hitam yang berputar. Di dalam pusaran itu, Bima melihat sekilas wajah Aiden, atau sesuatu yang menyerupainya, tersenyum lebar, mengulurkan tangan penuh bekas luka. Bima panik. Ia meraih kusen pintu, mencoba menahan tubuhnya agar tidak terseret. Tapi lilin-lilin di ruangan tiba-tiba padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Hanya mata-mata kecil itu yang terlihat di bawah, berpendar samar dalam cahaya yang tak wajar. Farah kini berlutut di tepi pusaran, menatap Bima dari dekat. Ia membelai pipi suaminya dengan lembut, lalu berbisik, "Kalau kamu pergi, aku akan ikut, kita bertiga, selamanya." Bima terengah-engah, tangannya mulai kehilangan kekuatan. Pusaran hitam itu kini sampai ke pinggangnya. Dan di tengah kekacauan itu, dari dalam kegelapan, suara anak mereka terdengar jelas, memanggil dengan nada manja yang begitu ia rindukan. "Ayah, ayo main sama aku." Bima menutup mata, tangannya terlepas. "Kalau mau, setelah ini aku bisa lanjutkan ke part 21 yang akan mengungkap kemana Bima benar-benar dibawa dan apa rencana terakhir Farah setelahnya." Anda bilang, lanjut. CTGPT bilang, part 21, rumah yang kosong. Suara jeritan Bima hilang begitu saja, seperti tersedot ke ruang hampa. Pusaran hitam di lantai perlahan menutup, menyisakan bekas lingkaran gelap berbau busuk yang menempel di kayu. Lilin-lilin yang tadi padam menyala kembali satu persatu, namun suasana terasa aneh, sepi, berat, dan dingin. Farah masih berlutut di tempat yang sama. Matanya kosong, tapi senyumnya tenang. Ia mengusap bekas lingkaran itu, seolah membelai wajah seseorang yang tak lagi ada di hadapannya. "Sekarang kita satu keluarga lagi," bisiknya. Namun, rumah itu mulai berubah. Cat dinding mengelupas, udara dipenuhi bau anyir, dan suara langkah kaki kecil menggema di seluruh ruangan. Farah mendengar suara tawa anak-anak, tapi bukan hanya tawa Aiden. Ada tawa lain, tawa serak, berlapis, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Ia menoleh ke ruang tamu. Di sana, berdiri anak-anak dengan wajah pucat dan mata kosong, tubuh mereka kaku seperti boneka. Dan di tengah mereka, Aiden berdiri sambil menggenggam tangan Bima. Keduanya menatap Farah tanpa berkedip. Bima tidak tersenyum, matanya gelap, dan bibirnya bergerak perlahan. "Sekarang giliranmu, Farah, ikut kami." Jantung Farah berdegup keras. Ia ingin mundur, tapi seluruh tubuhnya membeku. Pintu-pintu rumah menutup sendiri, dan dari langit-langit, suara langkah kecil mulai mendekat, banyak, terlalu banyak. Langkah-langkah kecil itu semakin dekat, seperti ratusan kaki yang bergerak serentak di atas papan kayu. Farah memandang sekeliling, mencari celah untuk lari, tapi semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Pelan-pelan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, lantai di bawahnya bergetar pelan, lalu terdengar suara ketukan. Tok, 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 3 kali, ritmis, seolah ada yang mengetuk dari bawah. Ketukan itu disusul suara lirih, seperti bisikan yang keluar dari celah kayu. "Mama, sini." Bukan hanya suara Aiden, ada suara lain, lebih tua, serak, dan penuh kerak. "Darah. Bawa tubuhmu, kami tunggu di bawah." Farah memundurkan diri, tapi papan lantai di belakangnya tiba-tiba melenting, terbuka seperti mulut yang menganga. Dari celah hitam itu,
muncul jemari pucat kotor tanah, terlalu banyak jemari untuk dihitung, meraih ke arahnya. Jemari-jemari itu tipis, tulangnya menonjol, dan dinginnya menusuk kulit Farah. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu kuat, menyeretnya ke tepi lubang. Dari dalam kegelapan, terlihat mata-mata kecil memantulkan cahaya lilin. Semua mata itu memandangnya lapar. Di antara kerumunan itu, Bima berdiri di bawah, menengadah. Senyumannya tipis, suaranya bergema aneh. Turunlah, Farah, kita akan bersama lagi. Selamanya. Farah tahu, jika ia terjatuh, ia tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Farah meronta dengan sekuat tenaga, kuku-kukunya mencakar papan lantai hingga terkelupas. Jemari-jemari pucat itu terus menariknya ke bawah, sementara suara-suara dari lubang semakin keras, suara tangis, tawa, dan bisikan yang bercampur menjadi simfoni kegilaan. Lepaskan aku, Farah menjerit, matanya liar mencari sesuatu untuk bertahan. Di sebelahnya, ada vas bunga besar dari keramik. Dengan sisa tenaga, ia meraihnya dan menghantam jemari-jemari itu. Suara tulang patah terdengar, disertai jeritan melengking yang memekakkan telinga. Jemari jari itu terlepas satu persatu, mundur ke dalam kegelapan. Lubang di lantai menutup kembali dengan hentakan keras, seperti tidak pernah terbuka. Farah terengah-engah, tapi sebelum ia bisa berdiri, semua lampu rumah padam sekaligus. Gelap, hening, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinga. Kemudian, suara derit pelan terdengar dari pintu utama. Farah berlari, mencoba membukanya, namun pintu itu tak bergerak sedikit pun. Ia mencoba jendela, terkunci rapat. Bahkan tirainya tak bisa digeser, seperti menyatu dengan kaca. Langkah kaki kecil mulai terdengar dari lorong, mendekat perlahan. Mama, suara Aiden, jelas sekali. Tapi kali ini disusul derap langkah yang lebih berat, lebih lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di lantai. Farah menatap ke ujung lorong, dan di sanalah dia, Aiden, berdiri dengan piyama terakhir yang ia kenakan saat meninggal, menatapnya dengan mata kosong. Di belakangnya, sosok tinggi kurus dengan wajah menyerupai Bima, tapi rahangnya terlalu lebar, kulitnya pucat abu-abu, dan matanya hitam legam. Kau tak perlu pergi, Farah, suara itu dalam dan bergema. Rumah ini sudah menutup semua jalan keluar. Tinggallah bersama kami. Farah mundur, punggungnya menempel ke dinding, menyadari bahwa setiap pintu, setiap celah, bahkan udara yang ia hirup kini adalah bagian dari mereka. Farah menempel di dinding, napasnya memburu. Tapi kemudian ia merasakan sesuatu, dinding di belakangnya hangat. Seperti kulit. Lalu, perlahan, ia merasa ada denyut, ritme pelan, persis seperti detak jantung. Dengan rasa takut yang memuncak, ia menoleh sedikit, dan dinding itu mengembang dan mengempis, seolah bernapas. Dari permukaannya, tonjolan-tonjolan aneh muncul, membentuk seperti wajah-wajah samar yang mengerang tanpa suara. Farah menjerit, berlari menuju tangga, tapi tangga itu kini tidak lagi menurun seperti biasa. Bentuknya berputar ke arah yang tak mungkin, seakan melingkar ke atas lalu ke bawah lagi, membuatnya seperti terjebak dalam jalur tak berujung. Dari bawah, suara Aiden memanggil, "Mama, sini, ayo main sama aku." Nadanya lembut, penuh kerinduan, membuat hati Farah hampir luluh. Tapi bersamaan dengan itu, langkah berat sosok yang menyerupai Bima terdengar dari arah berlawanan, mendekat perlahan tapi pasti. Farah berhenti di tengah tangga, terjebak di antara dua suara yang sama-sama membuatnya ingin menangis. Lampu-lampu di dinding menyala satu persatu, bukan dengan cahaya putih, melainkan merah redup, seperti dari dalam daging. Tiba-tiba, pegangan tangga mulai berdenyut di bawah genggamannya. Dari sela-selanya, keluar cairan hangat pekat berwarna gelap, bau amisnya memenuhi udara. Farah melepaskannya dengan teriakan, tapi saat ia hendak mundur, dinding di belakangnya menutup, menyatu, mengurungnya di anak tangga itu. Di bawah sana, sosok Aiden kini berjalan menaiki tangga.
Tapi setiap langkahnya membuat lantai mengelupas, memperlihatkan tulang-tulang yang menjulur keluar, bergerak seperti akar mencari mangsa. Dan dari atas, sosok Bima yang bukan Bima menunduk, tersenyum terlalu lebar hingga kulit pipinya robek. Sekarang pilih, Farah. Anakku atau suamimu. Farah berdiri di anak tangga itu, jantungnya seperti hendak meledak. Sosok Aiden yang mendaki dari bawah kini hanya berjarak 5 langkah. Matanya bukan lagi seperti mata anak kecil, melainkan 2 lubang hitam dalam yang berputar, memanggil siapapun yang menatapnya untuk jatuh dan tak kembali. Dari atas, Bima terus menunduk dengan senyum menganga, sementara kulit wajahnya semakin mengelupas, meneteskan cairan kental ke anak tangga. Bau busuk bercampur amis membuat Farah hampir muntah. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Otaknya bekerja cepat. Kalau ia bisa membuat keduanya sibuk saling menghadang, mungkin ia bisa melarikan diri. Farah melangkah mundur setengah, lalu memanggil pelan. Aiden, ayahmu di sini. Ayo, peluk ayahmu. Sosok Aiden berhenti. Kepalanya bergerak patah-patah, lalu menatap ke atas tangga. Bima juga terdiam. Senyumnya melebar lebih lagi, hingga kulit pipinya benar-benar sobek terbuka. Lalu, secara perlahan, keduanya mulai mendekat satu sama lain. Bukan untuk berpelukan, melainkan seperti 2 binatang lapar yang akan berebut mangsa. Farah melihat celah, tangga di sisi kanan kini memanjang ke arah pintu yang seharusnya tidak ada. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana. Setiap langkahnya membuat lantai di bawahnya berdenyut, seolah ia sedang berlari di atas tubuh makhluk raksasa yang tertidur. Ia sampai di pintu itu, tapi saat membukanya, yang ada hanya ruang tamu rumahnya. Semua normal, bersih, rapi, tak ada darah, tak ada dinding bernafas. Farah hampir menangis lega. Ia melangkah masuk dan pintu di belakangnya langsung menutup sendiri. Suara langkah kaki kecil terdengar di ruang tamu, dari arah sofa. Aiden duduk di sana, kali ini seperti anaknya yang dulu, tersenyum polos. Tapi di pangkuannya, ada kepala Farah sendiri, dengan mata yang masih berkedip. Farah menatap pemandangan itu, Aiden duduk tenang, seolah tak ada yang aneh. Tapi kepala di pangkuannya, adalah wajah Farah sendiri, pucat, bibirnya sedikit bergerak seperti berbisik. Jangan, di sini, bisik kepala itu dengan suara serak, sebelum mata Farah di pangkuan Aiden memutar ke arah langit-langit, lalu mendesah panjang. Farah mundur 1 langkah, napasnya memburu. Aiden, kamu, itu apa? Suaranya nyaris tak keluar. Anak itu hanya tersenyum. Senyum yang bukan milik Aiden, senyum yang ia kenal dari wajah orang asing di mimpinya beberapa malam lalu. Sosok yang disebut dia oleh orang yang menawari komunikasi dengan arwah. Tiba-tiba, kulit dinding ruang tamu mulai merekah, muncul celah-celah merah basah di antara wallpaper. Dari celah itu, tangan-tangan pucat bermunculan, seperti mencoba meraih Farah. Tangan-tangan itu kecil, tapi banyak, bergerak cepat. Farah berlari menuju pintu depan, namun begitu ia memegang gagang pintu, rasa dingin menusuk tangannya. Ia menariknya, tapi pintu tak bergerak. Hanya terdengar suara napas dari balik pintu, napas berat, seakan ada seseorang berdiri persis di sisi lain, mendengarkannya. Di belakangnya, suara Aiden memanggil pelan. Mama, sini, jangan tinggalkan Aiden lagi. Farah menoleh, Aiden kini sudah berdiri. Di belakangnya, Bima muncul, tetapi kini tanpa wajah. Hanya kulit licin, tak ada mata, tak ada mulut. Dan dari lehernya, menjulur tangan mungil yang sama seperti yang keluar dari dinding. Mereka mau kita bersama, Mama, ucap Aiden. Ruang itu mulai bergetar, cahaya lampu redup bergoyang, dan Farah merasakan lantai di bawahnya mulai menghisap kakinya perlahan. Farah menjerit sambil berusaha menarik kakinya dari lantai yang semakin lengket, seperti lumpur dingin yang menghisap. Setiap tarikan hanya membuat tubuhnya tenggelam lebih dalam, lututnya kini sudah terbenam. Aiden berjalan mendekat dengan langkah perlahan.
Tapi setiap kali ia melangkah, lantai di bawahnya tetap padat, hanya Farah yang tersedot. Mama, kalau mau ketemu Dika, ikut aja. Nggak sakit, kok. Nama itu menusuk hati Farah. Dika, anak keduanya yang meninggal setahun lalu. Aiden, itu bukan kamu. Teriak Farah, berusaha menepis godaan suara itu. Tapi begitu Aiden tersenyum, ia melihat kilasan wajah Dika di sana, mata bulatnya, senyum kecilnya, persis seperti di hari terakhir. Dinding-dinding rumah mulai berdenyut, seolah rumah itu punya jantung. Wallpaper yang robek semakin terbuka, memperlihatkan lapisan daging basah di baliknya. Bau anyir menusuk hidung, membuat Farah hampir muntah. Dari arah koridor, suara langkah kaki kecil terdengar. Tep, 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 semakin lama, semakin banyak, seolah puluhan anak sedang berlari-lari menuju ruang tamu. Tapi tak ada wujud yang muncul, hanya suara, hingga perlahan bayangan kecil-kecil mulai terbentuk di dinding. Bayangan itu bergerak sendiri, bahkan saat sumber cahaya tetap diam. Mereka teman-teman Dika, Mama, suara Aiden terdengar aneh, seperti bercampur dengan gema dari tempat yang jauh. Mereka kesepian. Mereka mau Mama juga di sini. Farah mencoba meraih meja di dekatnya, tapi saat tangannya menyentuh permukaan, meja itu berubah menjadi tubuh dingin yang berdenyut, seperti memegang dada seseorang yang jantungnya berdetak keras. Ia menarik tangannya, terkejut melihat darah menempel di jemarinya. Kini pinggang Farah sudah tertelan lantai. Aiden berdiri di depannya, mengulurkan tangan mungilnya. Kalau Mama ikut, kita nggak akan berpisah lagi. Di belakang Aiden, pintu koridor yang tadinya tertutup kini terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya biru redup. Dan di sana, siluet Dika berdiri, memanggil pelan. Mama. Farah membeku. Suara itu, lembut, nyaris berbisik, tapi jelas adalah suara Dika. Suara yang selama setahun terakhir hanya ia dengar di dalam mimpinya. Air matanya mulai mengalir, bercampur dengan rasa takut yang mencengkeram. Aiden masih berdiri di depannya, tangannya tetap terulur, namun matanya kini memantulkan cahaya biru yang memancar dari koridor. Cepat, Ma, dia nggak bisa nunggu lama, katanya, pelan tapi mendesak. Farah menoleh sekilas pada koridor itu. Di balik cahaya biru, Dika berdiri, mengenakan piyama kuning dengan motif awan kecil, pakaian yang ia kenakan malam sebelum meninggal. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat persis seperti dulu. Mama, ayo. Suara Dika terdengar jernih, tapi langkah kecilnya tak menghasilkan bunyi apapun di lantai. Tubuhnya seperti melayang sedikit di udara. Farah merasa genggaman lantai pada tubuhnya mulai longgar. Ia berpikir, kalau aku bisa meraih dia, kalau aku bisa memeluk Dika lagi, semua ini sepadan. Tangannya mulai terangkat menuju Aiden, atau entah siapa yang mengendalikan tubuh anak itu sekarang. Tiba-tiba, dari arah pintu depan, suara bentakan keras memecah momen itu. Farah, lepaskan dia, jangan dengarkan suaranya. Itu suara Arman, suaminya. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, napasnya memburu. Tangannya memegang sesuatu, sebuah botol kecil berisi cairan pekat hitam dan segenggam garam kasar. Aiden menoleh, dan senyum manisnya perlahan berubah menjadi tatapan dingin. Cahaya biru dari koridor bergetar, dan sosok Dika di sana mulai memudar seperti kabut yang ditiup angin. Mama, jangan tinggalkan aku, suaranya melemah, nyaris tak terdengar. Farah menjerit, mencoba melepaskan diri dari lantai yang kembali mencengkeramnya. Arman melangkah cepat, menaburkan garam ke lantai sambil menyiramkan cairan hitam itu. Bau menyengat seperti logam terbakar memenuhi ruangan. Dinding berdenyut itu mengeluarkan suara geraman rendah, dan bayangan anak-anak di sekeliling mulai memekik marah. Suaranya seperti retakan kaca di telinga. Farah menatap Arman dengan mata penuh kebingungan dan kemarahan. Kau tahu ini semua? Arman tak langsung menjawab, tapi dari sorot matanya, jelas bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang mungkin jauh lebih gelap dari yang Farah bayangkan. Arman berdiri di hadapan Farah, napasnya masih terengah,
sementara di sekitarnya suara geraman dan tangisan samar terus bergema. Farah, tolong percaya sama aku. Kita nggak punya banyak waktu, ucapnya. Matanya tak lepas dari Aiden yang kini berdiri diam seperti patung, tatapannya kosong menembus ruang. Farah menelan ludah, suaranya gemetar. Kau tahu ini semua dari awal. Kau biarin aku ketemu orang itu. Kau biarin aku mencoba bicara sama Dika. Arman memejamkan mata sejenak, lalu menggeleng. Aku nggak tahu kalau dia akan datang lagi, aku pikir semua sudah terkubur. Tapi ternyata, mereka menemukan jalan. Siapa mereka? Farah menatapnya penuh tuntutan. Arman menarik napas panjang, lalu matanya melirik ke arah lantai yang basah oleh cairan hitam yang ia tumpahkan. Farah, rumah ini bukan cuma rumah. Ada sesuatu di bawahnya. Waktu aku beli tanah ini, aku nggak pernah bilang, tapi dulu, di sini pernah ada keluarga yang kehilangan anak-anaknya, semua, sekaligus. Dan mereka nggak pergi. Mereka tetap di sini. Farah merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kau maksud, mereka arwah? Arman menggeleng pelan. Bukan. Mereka dikurung. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua. Seketika, lampu di langit-langit berayun keras. Suara gesekan seperti kuku di papan tulis terdengar dari bawah lantai. Dari celah kayu, asap tipis kehitaman mulai merembes keluar, membentuk bayangan kecil dengan kepala besar dan tubuh mungil. Mereka berdesis pelan, tapi dalam desis itu, Farah bisa mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Aiden menoleh lagi, kali ini senyumnya sangat lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bapak bohong. Ma, yang di bawah itu cuma mau kasih kita keluarga lengkap lagi. Arman maju, berdiri di antara Farah dan Aiden. Farah, dengarkan aku baik-baik, kalau kita nggak keluar sekarang, mereka akan menarikmu ke bawah. Dan sekali kau di sana, kau nggak akan bisa pulang. Farah menatap suaminya, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi, kalau itu benar, kenapa mereka mau aku? Kenapa bukan kamu? Arman menunduk sesaat, lalu perlahan mengangkat pandangannya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Karena aku yang dulu memanggil mereka. Farah membeku. Kata-kata Arman menggantung di udara, mengiris pikirannya seperti pisau tipis. Kau, yang memanggil mereka. Suaranya pecah, tak percaya. Arman memalingkan wajah, seolah takut melihat tatapan istrinya. Aku nggak mau Dika pergi, Farah. Waktu dia jatuh sakit, dokter sudah bilang gak ada harapan. Aku gak sanggup kehilangan dia. Malam itu, aku pergi ke orang yang bilang bisa menyelamatkannya. Farah mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Orang itu, perempuan tua itu. Arman menggeleng pelan. Bukan. Orang yang kutemui, bahkan aku gak yakin dia manusia. Dia datang di tengah hujan, mengetuk pintu belakang rumah lama kita. Dia bilang, dia bisa membuat Dika tetap hidup, asal aku mau memberikan sesuatu sebagai gantinya. Farah merasa udara di sekitarnya makin berat. Sesuatu, apa? Arman menelan ludah. Dia bilang, 1 jiwa dibayar dengan 1 jiwa. Aku pikir, dia cuma ingin mengambil aku. Aku siap, tapi dia bilang enggak. Dia mau, jiwa yang lahir dari cinta kita. Aku nggak sadar maksudnya adalah Aiden. Farah terdiam. Dalam sekejap, potongan-potongan aneh selama setahun terakhir berkelebat di kepalanya. Aiden yang sering mengigau, bayangan di sudut kamar, suara tawa anak yang bukan milik mereka. Dika, nggak pernah kembali, ya. Suara Farah nyaris berbisik. Arman menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Yang kembali, bukan Dika. Itu cuma sesuatu yang memakai dirinya. Dia hidup sebentar, lalu pergi. Dan sejak saat itu, mereka menagih Aiden. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar hebat. Suara teriakan anak-anak terdengar dari bawah rumah, makin lama makin jelas. Dari celah papan, tangan-tangan kecil keluar, mencengkeram kaki Arman. Farah menjerit, mencoba menariknya. Tapi kekuatan tangan-tangan itu terlalu kuat. Aiden,
yang berdiri tak jauh, hanya tersenyum lebar sambil menatap ibunya. Mama, kalau Mama mau, kita semua bisa kumpul lagi. Di bawah, sama Dika. Dari ruang belakang, terdengar suara pintu terbuka sendiri. Bau tanah basah bercampur darah menguar, membuat Farah hampir muntah. Arman menatap Farah, napasnya memburu. Kalau kau ikut mereka, kau nggak akan kembali. Tapi kalau kau lari sekarang, mungkin kau masih bisa menyelamatkan Aiden. Pilih, Farah, sekarang. Farah berdiri terpaku. Detik terasa seperti melar, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Di hadapannya, Aiden, anak yang ia besarkan, peluk, dan cium setiap malam, tersenyum dengan tatapan kosong yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang Aiden, pintu kayu setengah lapuk di ujung lorong terbuka lebar, menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya, udara dingin mengalir, membawa bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Farah, suara itu, suara Dika. Bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala penjuru, membungkusnya dengan rasa rindu dan ngeri sekaligus. Ayo, Ma. Aiden melangkah ke arah pintu itu. Langkahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang anak. Kalau Mama ikut, kita bisa ketemu Dika lagi. Kita bisa jadi keluarga lagi. Farah mundur setengah langkah, tapi genggaman tangan-tangan kecil di kaki Arman makin kuat, menariknya sedikit demi sedikit ke celah lantai. Arman mengerang, wajahnya penuh keringat. Lari, Farah. Selamatkan dirimu. Air mata mengalir di pipi Farah. Ia menoleh ke Arman, lalu ke Aiden. Kamu bukan Aiden, suaranya bergetar. Aiden tersenyum lebih lebar. Mungkin bukan, tapi aku punya semua ingatan yang Mama cintai. Senyum itu, tawa itu, semuanya milikku sekarang. Dan kalau Mama ikut, Mama juga akan milikku. Lantai mulai retak, seperti kulit kering yang dibelah dari dalam. Dari celah-celahnya, asap hitam merayap naik, membentuk tangan-tangan lain yang mencoba meraih Farah. Farah menelan ludah, lalu berlari. Ia tidak memikirkan arah, hanya menembus lorong, melewati pintu belakang rumah yang entah bagaimana terbuka. Tapi langkahnya terhenti. Di halaman belakang, ia tidak melihat taman kecil atau pagar kayu, melainkan tanah lapang gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tidak ia kenali. Bulan di langit terlalu dekat, besar dan merah seperti mata yang mengawasinya. Suara pintu di belakangnya menutup keras. Bisikan-bisikan itu kini terdengar dari pepohonan. Farah, sudah terlambat. Farah sadar, ia tidak lari keluar rumah. Ia sudah masuk ke tempat yang sama sekali bukan dunia mereka. Farah berdiri mematung di tengah tanah lapang. Angin yang berhembus tidak seperti angin biasa, ia berirama, seperti tarikan napas raksasa. Pepohonan di sekelilingnya bergoyang bukan karena tiupan, tetapi karena batangnya berdenyut, seolah di dalamnya mengalir darah. Langkah-langkah kecil terdengar di belakang. Mama, suara Aiden, lebih dekat daripada yang seharusnya. Jangan lari lagi, kita hampir sampai. Farah menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, bekas telapak kaki mungil yang basah menempel satu demi satu, bergerak menuju dirinya, walau tak ada tubuh yang menginjaknya. Ia mulai berjalan mundur, tapi setiap langkahnya membuat pepohonan bergeser mendekat. Seperti dinding hidup, batang-batang itu menutup jalannya, meninggalkannya hanya satu jalur sempit yang memimpin lebih dalam ke hutan. Bisikan-bisikan menyusup dari antara daun. Kau sudah memanggilnya, kau yang membuka pintunya, kau miliknya sekarang. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergerak. Farah terhuyung dan melihat bahwa rumput di bawahnya bukanlah rumput, melainkan rambut hitam panjang yang menjalar, melilit pergelangan kakinya. Rambut itu bergerak seperti makhluk hidup, dingin dan licin, menariknya ke arah sebuah celah besar di tanah. Dari dalam celah itu, sepasang mata kuning muncul, besar dan basah, menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi panjang seperti jarum. Dan dari mulut itu, terdengar suara Dika, lirih tapi jelas. Mama, tolong, di sini gelap, sakit, Ma.
Air mata Farah pecah. Ia tahu itu bukan Dika, tapi suara itu menusuk jantungnya. Ia mencoba meraih ranting untuk menahan diri, tapi kulit ranting itu terasa seperti daging. Ranting itu berdenyut, lalu membuka retakan, mengeluarkan bisikan lain. Ikut, atau dia hilang selamanya. Dan di ujung jalur hutan itu, Aiden berdiri, menunggu. Kali ini ia membawa sesuatu di tangannya, topeng putih polos, dengan lubang mata hitam pekat. "Mama, kalau Mama pakai ini, kita bisa tinggal di sini selamanya," ucapnya. Topeng itu bergetar, seolah bernapas. Farah mulai merasa udara di sekitarnya menipis, seperti hutan ini menelan oksigennya sedikit demi sedikit. Farah berdiri terpaku. Jarak antara dirinya dan Aiden hanya beberapa langkah, tapi udara di antaranya berat, seolah dipenuhi air tak kasat mata. Topeng putih polos itu berdenyut pelan, tiap tarikan napasnya menimbulkan dengungan rendah yang menusuk telinga. "Ayo, Ma, kalau Mama pakai ini, kita nggak akan pernah berpisah lagi." Suara Aiden terdengar lembut, tapi ada nada asing yang membuat kulit Farah merinding. Farah menggeleng pelan, mencoba mundur. Namun rambut hitam yang tadi melilit pergelangan kakinya semakin kencang, menahan dan perlahan menariknya ke arah Aiden. Pohon-pohon di sekeliling merapat, mengurungnya seperti sangkar, dan dari celah-celah batangnya, puluhan mata berkilat memandangi. "Aiden, itu bukan kamu," suara Farah bergetar. Anak itu tersenyum tipis, lalu matanya berbalik menjadi hitam pekat, pupilnya melebar hingga memenuhi bola mata. "Aku ini anak Mama. Aku yang Mama panggil. Aku yang Mama mau." Topeng itu bergerak di tangannya, retakan tipis mulai terbentuk di bagian mulutnya. Dari celah itu, cairan hitam menetes ke tanah, mengeluarkan bau besi dan busuk. Cairan itu langsung meresap, membuat tanah di bawah kaki Farah bergelombang. Rambut hitam di kakinya merambat naik, mengelilingi pinggangnya. Setiap helaian terasa dingin, namun di bawah dingin itu ada denyut jantung. Rambut itu mencoba meraih wajahnya. "Mama, pakai, nanti Dika juga ikut." Suara Aiden kini terdengar dari berbagai arah, depan, belakang, bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Farah menahan napas, mencoba melawan lilitan rambut itu. Tapi setiap kali ia meronta, rambut itu menjerit. Nyaring seperti suara logam digores, membuat kepalanya berdenyut sakit. Topeng itu kini seperti melayang, mendekat sendiri ke wajahnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin membeku. Ia bisa merasakan, jika topeng itu menempel di wajahnya, ia akan kehilangan kendali. Pikirannya akan ditarik ke dalam tempat gelap yang tidak memiliki ujung. Lalu, di sela-sela rasa takutnya, ia mendengar bisikan halus di telinganya, suara yang benar-benar suara Dika. Berbeda dari semua suara lain di hutan itu. "Mama, jangan percaya dia." Mama lari, bisikan itu membuat Farah sadar. Tapi lilitan rambut sudah hampir menutupi mulutnya. Farah menutup matanya rapat-rapat, mengabaikan rasa dingin dan nyeri yang merayap di tubuhnya. Rambut itu sudah mencapai wajahnya, ujung-ujungnya menusuk kulit seperti jarum halus, mencoba memaksa bibirnya terbuka. Di kepalanya, suara Aiden palsu dan suara asli Dika saling bertabrakan, satu memanggil lembut, satu memohon putus asa. Farah tahu, jika ia ragu satu detik saja, semuanya berakhir. Ia menarik napas dalam, lalu membuka mulut bukan untuk berteriak ketakutan, tapi untuk mengeluarkan suara yang pernah diajarkan mendiang ibunya, sebuah teriakan panjang, nyaring, bernada aneh yang dulu katanya bisa mengusir roh jahat. Jeritannya memecah udara. Hutan itu merespons seperti makhluk hidup yang kesakitan. Pohon-pohon bergoyang meski tak ada angin, daun-daunnya berguguran seperti hujan hijau. Mata-mata yang mengintip dari sela batang mengerjap panik, lalu menghilang satu persatu. Rambut hitam di tubuhnya melepaskan diri dengan gerakan tersentak, seperti terbakar. Dari tanah, terdengar suara gemeretak dan erangan rendah. Farah terhuyung ke belakang, menahan rasa panas di kulitnya. Topeng putih itu, yang kini melayang tepat di depan wajahnya, mulai retak lebih lebar. Dari celahnya, terlihat bukan wajah Aiden,
tapi sesuatu yang tak berbentuk jelas, daging merah basah, mata-mata kecil yang berkedip tak sinkron, dan gigi-gigi runcing yang bergerak mencari. Cairan hitam yang menetes kini berubah jadi merah pekat, mengalir deras seperti darah segar. Aku belum selesai, Farah, suara makhluk itu berubah berat, bergema dari tanah, pohon, dan udara sekaligus. Farah terhuyung, mundur selangkah demi selangkah, tapi di belakangnya hutan membentuk dinding batang pohon rapat. Ia terperangkap lagi. Lalu, dari kejauhan, terdengar langkah kaki. Cepat, terburu-buru, dan suara seseorang memanggil namanya. Farah, Farah. Itu suara Bima. Tapi, bukankah Bima ada di rumah? Farah menahan napas, tubuhnya tegang. Suara langkah itu semakin dekat, diikuti teriakan. Farah. Bertahan, aku di sini. Dari celah-celah pohon, terlihat sosok Bima berlari, wajahnya penuh keringat, matanya cemas. Tapi sesuatu terasa tidak pas. Bima yang ia kenal selalu punya sedikit bopeng di pipi kiri, bekas luka masa kecil, dan sosok di depannya, pipi kirinya mulus. Bima, suara Farah nyaris berbisik. Sosok itu tersenyum, terlalu lebar untuk wajah manusia, lalu mengulurkan tangan. Ayo, kita pulang. Farah mundur, tapi tanah di belakangnya mulai mengendur, seperti lumpur hisap. Ia bisa merasakan kakinya perlahan tenggelam. Sosok Bima melangkah lebih dekat, namun setiap kali ia melangkah, tanah di sekitarnya menghitam, rumputnya layu seketika. Lalu, suara lain terdengar, lebih lemah, tapi jelas. Farah, jangan percaya. Farah menoleh cepat. Di antara akar pohon, terjepit di celah tanah, ia melihat sosok Bima yang asli, wajahnya pucat, tangannya terikat akar-akar besar yang menjerat seperti ular. Lari, kata Bima dengan napas terengah, sebelum akar itu menarik kepalanya masuk lebih dalam ke tanah. Farah membeku. Bima, di depannya kini berubah, mata hitam legam, kulit memucat seperti lilin, dan dari mulutnya keluar suara Aiden. Mama, ikut saja, nanti kita bersama lagi. Pohon-pohon di sekeliling mulai bergerak mendekat, seperti membentuk lingkaran penjara. Dari dahan mereka, rambut hitam kembali menjuntai, bergoyang pelan, seolah menunggu perintah. Farah sadar, ini bukan lagi sekadar terjebak. Ini pemilihan terakhir, ikut dengan tiruan yang menjanjikan, Aiden, atau melawan dan berisiko tidak pernah keluar dari hutan ini. Farah menatap Bima palsu itu, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mencekik dadanya. Dari sudut matanya, ia melirik ke arah tempat Bima asli terjepit akar. Ia tahu, jika ia langsung berlari ke sana, makhluk ini akan menangkapnya dalam sekejap. Rambut hitam yang bergelantungan dari dahan semakin memanjang, ujung-ujungnya mulai menyentuh tanah, merayap seperti hewan yang mencium bau darah. Farah menelan ludah, lalu berpura-pura melangkah ke arah Bima palsu. Mungkin kamu benar, katanya dengan suara bergetar, memaksa senyum yang lebih mirip grimace. Bawa aku ke Aiden. Makhluk itu tersenyum lebar, matanya berkilat seperti kaca basah. Tangannya yang dingin terulur, menyentuh jemari Farah. Sentuhan itu membuat kulitnya seperti ditusuk ratusan jarum kecil, tapi ia menahan diri untuk tidak meringis. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Farah melakukan sesuatu yang ia sendiri tak yakin akan berhasil. Ia meraih segenggam tanah dari bawah kakinya, lalu melemparkannya tepat ke wajah makhluk itu. Makhluk itu menjerit. Tanah yang ia ambil ternyata bercampur dengan pasir putih, jenis pasir yang dulu ibunya simpan di altar rumah, katanya untuk mengikat roh. Ternyata, di tengah teror ini, ia berdiri di sebidang tanah yang mengandung sisa-sisa pasir tersebut. Makhluk itu mundur, wajahnya meleleh seperti lilin yang terkena api, menyisakan daging merah basah dan mata-mata kecil yang berkedip panik. Rambut-rambut hitam di sekitarnya mengibas liar, seolah meronta kesakitan. Farah tidak membuang waktu. Ia berlari menuju Bima asli, berlutut, lalu mulai mencabuti akar-akar yang membelit tubuhnya. Tapi akar itu terasa hidup, berdenyut,
melilit lebih kencang setiap kali ia menarik. "Awas, Farah!" teriak Bima, tapi sebelum ia sempat mengerti, salah satu akar melesat seperti cambuk, memukul bahunya dan hampir menjatuhkannya. Dari belakang, terdengar langkah berat. Bima, palsu itu, meski wajahnya setengah hancur, kini berlari ke arah mereka, dan rambut hitamnya menjulur cepat, siap melilit keduanya sekaligus. Farah memeluk tubuh Bima dari belakang, mencoba menariknya dari lilitan akar. Bima merintih, napasnya terengah-engah. Akar itu seperti ular baja, setiap tarikan hanya membuatnya melilit lebih dalam. "Jangan lepaskan aku!" Bima teriak, tapi nada suaranya bukan ketakutan, melainkan peringatan. Farah menoleh dan langsung membeku. Dari balik pepohonan, rambut-rambut hitam itu merambat di udara seperti ribuan ular tipis, ujung-ujungnya berdenyut seperti memiliki mata sendiri. Setiap kali ia bergerak, rambut itu melesat, mencoba menyentuh kulitnya. Begitu ujungnya menyentuh lengan Farah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dengan terengah, ia meraih sebongkah batu besar dari tanah, memukul akar yang membelit kaki Bima. Batu itu retak, tapi akar hanya tergores sedikit. Farah memukul lagi, hingga serpihan batu beterbangan, dan satu lilitan berhasil terlepas. Lari. Farah menarik Bima, tapi ia masih terikat di bagian pinggang. Rambut-rambut hitam itu semakin dekat, menggerakkan diri seperti jaring raksasa. Salah satu lilitan rambut hampir melilit leher Farah, tapi ia menunduk, dan rambut itu melesat mengenai pohon di belakangnya, membuat batang pohon tersebut berderit seperti mau patah. Farah akhirnya meraih pasir putih yang tersisa di sakunya, sisa dari yang ia lemparkan ke wajah makhluk itu. Dengan gerakan cepat, ia menaburkannya ke rambut-rambut yang menjulur. Seketika, rambut itu menciut dan melengkung seperti dibakar, menyingkir beberapa langkah. Bima menatapnya, matanya melebar. "Itu satu-satunya cara. Farah, kita harus cari tanah yang sama, kalau tidak kita mati di sini." Mereka berlari, menyeret kaki di tanah yang becek, sambil mendengar suara. Makhluk itu di belakang mereka, seperti teriakan bercampur tawa, memecah sunyi hutan malam. Suara itu semakin dekat, dan Farah tahu, pasir putihnya hampir habis. Mereka berlari tanpa arah pasti, hanya mengikuti insting dan cahaya samar bulan yang sesekali menembus rimbunnya dedaunan. Farah hampir tersandung akar beberapa kali, tapi Bima menariknya setiap kali ia goyah. Akhirnya, di tengah kabut tipis, mereka melihat sesuatu, sebuah gundukan tanah besar setinggi dada orang dewasa. Permukaannya tertutup lumut tebal, tapi di satu sisi, ada celah tanah retak, memperlihatkan kilau putih pucat seperti butiran pasir yang mereka bawa. Bima terengah, itu pasti asalnya. Farah berjongkok, menyentuh pasir itu. Begitu jarinya menyentuh, hawa hangat menjalar ke lengannya, berbeda dari dingin mencekam yang mengitari hutan. Tapi sebelum mereka sempat mengambil banyak, suara langkah berderak terdengar dari belakang. Perlahan, mereka menoleh. Makhluk itu berdiri di tepi kabut tinggi, tubuhnya nyaris menyatu dengan pepohonan, rambut hitamnya menjuntai hingga menyapu tanah, matanya menyala pucat seperti bara yang padam setengah. Di sebelahnya, Aiden berdiri, atau setidaknya sosok yang menyerupainya. Pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum. "Mama, Papa, pulang sama aku," suaranya bergema aneh, seperti terdengar di dalam kepala mereka. Farah memeluk lengan Bima, tapi suaminya justru menatap sosok anak itu dengan tatapan yang mulai bimbang. "Aiden," Bima melangkah satu langkah maju. Farah langsung menariknya kembali, berbisik, "Itu bukan Aiden kita. Jangan lihat matanya." Makhluk itu melangkah maju, dan setiap langkah membuat gundukan tanah bergetar pelan. Dari bawah gundukan, terdengar sesuatu menggeretak, seperti tulang-tulang yang bergeser. Lalu Farah sadar, pasir putih itu bukan sekadar benda pelindung. Ia adalah sisa tubuh sesuatu yang jauh lebih tua, dan jauh lebih berbahaya dari makhluk berambut hitam itu.
dan mereka baru saja membangunkannya. Retakan di gundukan tanah itu membesar, mengeluarkan bunyi kerak yang terdengar seperti tulang yang dipatahkan paksa. Kabut di sekitar mereka berputar, tertarik ke celah yang menganga. Bima mundur perlahan sambil menarik Farah, tapi langkah mereka terhenti ketika bau busuk menyengat keluar dari dalam tanah. Bau itu seperti campuran daging membusuk dan logam berkarat. Dari celah itu, muncul jari-jari panjang berwarna putih kusam, bukan tulang, tapi semacam batu kapur hidup. Jari-jari itu mencengkeram tanah, lalu perlahan menarik sesuatu keluar. Sebuah tengkorak raksasa, lebih besar dari tubuh manusia, dengan rahang yang terbelah hingga ke belakang telinga. Lubang matanya kosong, tapi dari dalamnya keluar cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk berambut hitam di seberang mereka, yang membawa sosok Aiden, mulai mundur. Wajahnya yang selalu datar kini berubah tegang, seperti ia sendiri takut pada apa yang muncul dari gundukan itu. Farah, Bima berbisik, aku rasa ini yang mereka takutkan. Farah menggeleng, matanya tak lepas dari tengkorak itu. Bukan, ini yang mereka sembah. Tiba-tiba, sosok Aiden melangkah ke depan, menatap tengkorak itu. Senyumnya melebar tidak wajar, lalu ia berbisik lirih, tapi suaranya bergema di seluruh hutan. Akhirnya, kamu bangun. Tengkorak itu membuka rahang, mengeluarkan suara yang bukan raungan, bukan erangan, tapi semacam isyarat, gelombang bunyi rendah yang membuat dada Farah dan Bima bergetar dari dalam. Di sekitar mereka, pepohonan mulai layu seketika, tanah merekah, dan udara jadi semakin tipis. Bima meraih kantong pasir putih yang masih mereka bawa, lalu menatap Farah. Kita harus pilih sekarang, hancurkan ini atau kita semua mati. Tapi sebelum Farah sempat menjawab, tengkorak itu sudah menjulurkan lidah panjang bercabang, bergerak seperti mencari sesuatu, dan berhenti tepat di depan wajah Farah. Lidah bercabang itu mendesis pelan, mengeluarkan uap putih dingin yang menembus kulit Farah. Matanya terbelalak ketika tubuhnya mulai kaku, bukan karena takut, tapi karena sesuatu sedang ditarik dari dalam dirinya. Bima melihatnya, bayangan samar tubuh Farah, yang lebih pucat dan ringan, mulai terangkat keluar. Itulah jiwanya. Farah, tahan, jangan lihat matanya. Bima berteriak, mengguncang bahunya, tapi Farah sudah tidak sepenuhnya di sini. Dalam pandangannya, dunia di sekitarnya memudar, berganti menjadi sebuah padang rumput asing, di mana Aiden berdiri menunggunya. Anak itu tersenyum, membuka tangan seolah ingin memeluk. Mama, kita bisa pulang. Kita bisa bersama lagi. Ayah juga bisa ikut nanti. Suara itu hangat, nyaris membuat Farah lupa semua mimpi buruk yang mereka alami. Tapi di balik senyum anaknya, ia melihat bayangan hitam, makhluk yang menguasai Aiden, menatapnya lapar. Itu bukan pulang, itu masuk ke perut iblis. Air mata mengalir di pipi Farah. Ia ingin memeluk Aiden, tapi jemarinya hanya menyentuh udara. Maafkan Mama, tapi kamu harus pergi. Sekarang. Bima, di dunia nyata, melihat tubuh Farah mulai lemas. Ia tahu tak ada waktu. Ia meraih kantong pasir putih itu, warisan dari orang pintar yang memperingatkan mereka. Dengan tangan gemetar, ia merobeknya dan melempar pasir itu ke rahang tengkorak. Pasir itu menyala begitu menyentuh makhluk tersebut, lalu terdengar raungan memekakkan telinga. Tengkorak itu berusaha mundur, tapi pasirnya menempel seperti bara panas. Di padang rumput, Aiden menatap Farah kaget. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Mama, tolong. Farah berlutut, memeluknya untuk terakhir kali, meski tahu itu hanya ilusi. Aku sayang kamu, tapi kamu harus tenang di sana. Dengan satu letupan cahaya, padang rumput itu runtuh. Farah terbatuk, matanya terbuka kembali. Ia melihat Bima, wajahnya penuh peluh, memeluknya erat. Tengkoraknya. Farah berbisik. Bima menoleh. Di hadapan mereka, makhluk raksasa itu mengerang kesakitan, lalu ambruk. Tanah menelannya perlahan, menutup lubang yang tadi terbuka. Pepohonan yang layu mulai tegak kembali,
meski udara masih berat. Di ujung pandangan mereka, sosok berambut hitam, penjaga Aiden, menatap penuh benci sebelum menghilang di balik kabut. Mereka berdua berdiri terpaku lama, hanya mendengar suara hutan yang mulai hidup kembali. Farah menggenggam tangan Bima. Kita pulang. Epilog, senyum yang beda. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah mereka kembali seperti semula. Tidak ada ketukan di malam hari, tidak ada bisikan dari kamar kosong. Farah duduk di taman belakang, memandangi langit senja. Di tangannya, ia memegang foto Aiden. Air matanya masih jatuh, tapi kali ini tidak berat. Bima datang membawa 2 cangkir teh. Kamu yakin sudah siap? Tanyanya. Farah tersenyum tipis. Tidak akan pernah benar-benar siap, tapi aku tahu dia sekarang tenang. Itu cukup. Angin sore bertiup lembut, menggetarkan dedaunan. Dan, untuk sesaat, Farah merasa ada tangan kecil yang menyentuh bahunya, hangat, singkat, lalu hilang. Ia tidak menoleh. Ia hanya tersenyum, memejamkan mata. Selamat tinggal, nak. Sampai kita bertemu lagi, di waktu yang benar. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.